Halo Kak, Halo, pertama-tama ini Kakak dengan nama siapa ya? Dari prodi mana juga? jadi perkenalkan nama aku Rejeki Ramdhani dari program studi sistem informasi. Aku ada pertanyaan nih Kak, ada 5, nggak banyak-banyak banget sih. Jadi yang pertamanya itu, apa yang pertama kali melintas di pikiran Kakak nih ketika mendengar istilah kesetaraan gender? Jadi kalau menurut aku kesetaraan gender itu berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Oke, kalau yang kedua ini, menurut Kakak nih, apakah kesetaraan gender sudah diterapkan dengan baik di lingkungan kampus kita? Terus mengapa? Kalau menurut aku sih belum sepenuhnya diterapkan di UPJ ini, karena masih ada stereotip dan bias gender yang mempengaruhi kesempatan dan pengalaman mahasiswa. Misalnya kayak perempuan lebih banyak di bidang sosial dan humaniora, sedangkan laki-laki itu banyak di bidang teknik. Oke, yang selanjutnya nih Kak, pernahkah nih Kakak melihat atau mengalami sendiri contoh diskriminasi gender di kampus? Jika pernah, bisa ceritakan sih Kak. Menurut aku sih aku pernah ya melihat contohnya kayak diskriminasi gender di kampus, seperti perempuan tuh dianggap kurang mampu lah di bidang teknologi, kayak sains, teknologi, dan matematika. Ini bisa mempengaruhi kepercayaan diri dan kesempatan mereka sih. Oke. Selanjutnya nih Kak, menurut Kakak nih, apa manfaat utama dari adanya kesetaraan gender bagi mahasiswa dan lingkungan kampus nih? Manfaatnya, kalau menurut aku sih manfaatnya itu memberikan kesempatan yang adil dan lingkungan yang inklusif lah. Ini bisa memungkinkan mahasiswa untuk berkembang sesuai potensi mereka tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Oke, ya ini Kak, yang terakhir, apa harapan Kakak nih terhadap kampus atau mahasiswa lain terkait upaya mewujudkan kesetaraan gender di UPJ nih? Harapannya menurut aku tuh kesadaran dan aksi nyata dari kampus dan mahasiswa untuk mendukung kesetaraan gender ini. Jadi ini bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan kesetaraan gender, membuat kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, dan mempromosikan lingkungan yang inklusif. Oke. Ya, jadi terima kasih atas Ya, sama-sama. ya, pendapat Kakak nih. Jadi terima kasih Kak. Dengarnya Kak Ruth ya? Ya, Selamat siang Kak, ya, aku mau izin wawancara tentang kesetaraan gender. boleh. Sebelum itu boleh dong perkenalkan diri dulu dari nama dan prodinya. Saya Zafar Kiwai dari Prodi Informatika. Oke. Nih aku mau menanya nih, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kakak kalau dengar kata-kata kesetaraan gender? Mungkin yang pertama kali terlintas adalah hak dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tuh. Oke. Ini pertanyaan kedua, aku mau nanya nih, menurut kakak nih, kesetaraan gender itu sudah diterapkan atau belum sih di UPJ? Secara umum di UPJ sudah cukup mendukung kesetaraan gender, seperti memberikan kesempatan yang sama dalam organisasi, akademik, dan kegiatan mahasiswa. Namun masih ada ruang untuk perbaikan dan terutama meningkatkan kesadaran dan mencegah stereotip gender dalam interaksi sehari-hari. Tadi kakak ngomong kayak ada lingkup bakal diperbaiki ya. Iya. Tapi kakak sendiri pernah nggak sih ngelihat kayak ada atau mengalami sendiri gitu diskriminasi gender di kampus? Jika kalau ada, boleh sharing dong. Kebetulan pernah mendengar komentar yang meremehkan meremehkan perempuan gitulah dalam bidang teknik ataupun logika, seolah-olah laki-laki tuh lebih unggul di bidang itu. Hal seperti itu ya mungkin dianggap orang-orang tuh sepele. Oke, jadi tapi dari jawaban tersebut ada nggak sih manfaat utama dari kesetaraan gender bagi mahasiswa dan juga lingkungan kampus? Manfaat ya. Kalau untuk manfaat itu bisa menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan mendukung bagi semua orang. Kesetaraan gender juga mendorong mahasiswa untuk berkembang berdasarkan kemampuan mereka masing-masing, bukan dari jenis kelamin, sehingga potensi setiap individu bisa dimaksimalkan. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir nih. Apa sih harapan kakak buat kampus atau mahasiswa lain terkait upaya mewujudkan kesetaraan gender di UPJ? Kalau dari saya mungkin UPJ bisa memberikan edukasi tentang kesetaraan gender
serta menciptakan ruang diskusi yang inklusif, dan mahasiswa juga diharapkan lebih terbuka, tidak menghakimi, mendukung satu sama lain, dan tanpa bias gender. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir secara langsung menutup wawancara kita hari ini. Terima kasih banget Kak Azian udah mau wawancara kali ini. Ya, sama-sama. Kak, jadi selamat siang Kak. Ini Ya. atas nama siapa dengan prodi apa ya? Oke, kenalin aku Fiza dari Prodi Sistem Informasi. Jadi aku mau nanya-nanya Kak, wawancara Kakak tentang kesetaraan gender nih Kak. Kesetaraan gender? Iya. Jadi yang pertama nih Kak, aku mau nanya apa yang pertama terlintas di pikiran Kakak nih ketika mendengar istilah kesetaraan gender? Kalau bicara soal kesetaraan gender sih, menurut aku dia tuh kayak lebih ke kondisi di mana laki-laki sama perempuan tuh harus memiliki hak dan kesempatan yang sama sih. Jadi nggak ada kayak apa ya Perbedaan. yang beda lah gitu, nggak ada kayak apa diskriminasi. Jadi beda-bedain gitu ya. Uh, Jadi untuk peran kedua nih Kak. kayak gitu. Menurut Kakak nih, apakah kesetaraan gender sudah diterapkan nih dengan baik di lingkungan kampus kita di UPJ nih? Di UPJ sih yang aku alamin, aku rasa sih udah cukup diterapkan ya, cuman emang masih sedikit butuh peningkatan sih, itu aja. Aku sih kurang paham ya peningkatan tuh di mana, cuman mungkin pasti ada aja yang kurang. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, pernahkah nih Kakak melihat atau mengalami dari contoh diskriminasi gender di kampus? Jika pernah, bisa diceritakan dengan singkat. Diskriminasi gender, aku nggak tahu ya ini diskriminasi atau bukan, tapi aku pernah ngalamin ngelihat ada temen perempuan aku nih, dia tuh kayak dianggap kurang bisa di matkul tertentu gitu. Bahkan mungkin sebenarnya gini, perempuan itu bisa saja lebih baik di matkul yang lain dibanding yang satu ini yang dianggap gak bisa. Ya. Karena nggak ada yang tahu kan, mungkin oke lah, mungkin dia yang di matkul A nggak bisa, di matkul B ternyata dia lebih kompeten gitu. Apalagi kalau misalkan ada tugas-tugas kelompok, ujung-ujungnya kalau kita diskriminasi dia di matkul A, tapi ternyata di B dia lebih menguntungkan, itu kan gitu. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, menurut Kakak nih, apa manfaat utama dari adanya kesetaraan gender bagi mahasiswa dan lingkungan kampus? Manfaat ya banyak sih, cuman mungkin salah satunya tuh bisa bikin lingkungan kampus tuh jadi lebih adil sih, sama mendukung perkembangan semua mahasiswa tanpa terkecuali gitu. Jadi untuk pertanyaan terakhir nih Kak, apa nih harapan Kakak nih terhadap kampus atau mahasiswa lain terkait upaya mewujudkan kesetaraan gender di UPJ nih Kak? Kalau harapan aku sih mungkin saya harap sih kampus UPJ bisa mengedukasi lah terkait kesetaraan gender ini ke depannya gitu ya, supaya nyiptain suasana yang lebih menghargai mahasiswa terhadap perbedaan dan kesetaraan gender ini lah. Oke, jadi jawabannya Kak Fijar nih keren banget nih guys. Jadi terima kasih nih Kak. Oke, sama-sama ya. Siang Kak. Aku di sini mau wawancara tentang sejarah kesetaraan gender di sini ya. Sebelum itu aku mau ini dong, perkenalkan diri dulu dong. Dari mana namanya, prodinya? Sebelumnya kenalin, nama aku Khairul Nisa Hakim, bisa dipanggil Kai. Terus dari Prodi Informatika. Oke, ini aku ke pertanyaan pertama ya Kak. Dari apa? Pernah sih terlintas apa itu kesetaraan gender? Pernah sih. Yang pertama terlintas itu perlakuan yang gak adil bagi semua gender, tanpa beda-bedain laki atau perempuan. Menurut Kakak sendiri, apakah kesetaraan gender di UPJ itu apakah diterapkan dengan baik atau tidak? Sudah mulai diterapkan, tapi belum sepenuhnya merata. Terus masih ada teori atau peran tertentu yang lebih dikaitkan dengan gender. Kakak sendiri kan ini perempuan nih, kakak sendiri pernah nggak sih mengalami kayak apa diskriminasi gender di kampus UPJ? Kalau ada boleh dong sharing dong. Aku sendiri nggak pernah ya, tapi aku pernah dengar
Jadi pernah lihat, maksudnya pernah dengar dosen lebih meremehkan pendapat mahasiswinya di kelas gitu. Padahal idenya tuh lumayan bagus. Terus mereka nih yang perempuan rata-rata dapat nilainya lumayan rendah dibanding mereka yang laki-laki. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurutnya itu manfaat kesetaraan menurut kakak nih, manfaat utama kesetaraan gender bagi mahasiswa dan lingkungan kampus itu apa sih? Mahasiswa tuh bisa lebih bebas berkembang sesuai kemampuannya. Terus bukan tergantung dari gendernya ya. Lingkungan juga jadi lebih sehat dan suportif. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir untuk penutup wawancara. Harapan apa sih yang kakak punya terhadap kampus atau mahasiswa di lingkungan UPJ untuk mewujudkan kesetaraan gender tersebut? Harapannya kampus bisa lebih aktif edukasi soal gender equality dan semua mahasiswa saling menghargai tanpa bias. Oke, jawabannya sangat bagus sekali nih kakak Kaya. Terima kasih banget udah mau diwawancara. Halo Kak. Halo. Jadi aku mau mewawancarai kakak nih. Yang pertama-tama kakak dengan nama siapa deh? Oke, nama aku Panji Gunawan dari Prodi Sistem Informasi. Jadi aku ada pertanyaan nih Kak, ada 5 pertanyaan. Oke. Jadi menurut kakak aja ya. Ya. Oke, yang pertama itu apa yang pertama kali terlintas di pikiran kakak nih ketika mendengar istilah kesetaraan gender? Oke, yang pertama aku terlintas ya ketika mendengar kesetaraan gender adalah perlakuan adil antara laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi baik dalam kesempatan, hak maupun tanggung jawab seperti itu. Oke, yang selanjutnya nih Kak, yang pertanyaan kedua. Menurut kakak nih, apakah kesetaraan gender itu sudah diterapkan dengan baik di lingkungan kampus kita? Oke. Terus mengapa? Menurut saya kesetaraan gender di kampus UPJ sudah mulai diterapkan gitu. Tapi masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal representasi dan penghargaan terhadap suara perempuan di berbagai organisasi dan kegiatan. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya nih, pernahkah nih kakak melihat atau mengalami sendiri contoh diskriminasi gender di kampus? Jika pernah, bisa ceritakan singkat. Oke, sebenarnya aku pernah melihat ada perbedaan perlakuan saat pembagian tugas kelompok gitu, yang dimana tugas teknis lebih sering diberikan ke laki-laki, sementara perempuan cenderung diberi tugas administrasi. Gitu. Jadi yang seperti kayak nulis gitu ya? Iya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, menurut kakak nih apa manfaat utama dari adanya kesetaraan gender bagi mahasiswa di lingkungan kampus? Oke, manfaat utama menurut aku ya adalah terciptanya lingkungan kampus yang inklusif dan adil, sehingga semua mahasiswa bisa berkembang secara optimal tanpa dibatasi gendernya gitu. Gitu. Oke, jadi yang pertanyaan terakhir nih Kak, ini apa harapan kakak nih terhadap kampus atau mahasiswa lain terkait upaya mewujudkan kesetaraan gender di UPJ nih Kak? Oke, harapan saya ya, kampus bisa lebih aktif lagi mengadakan edukasi dan kegiatan yang mendukung kesetaraan gender, serta mahasiswa lain lebih sadar dan saling menghargai perbedaan demi menciptakan suasana belajar yang nyaman dan setara. Jadi menurut kakak nih keren-keren banget nih Pak. Keren banget. Jawabannya nih Kak. Terima kasih banget. Jadi terima kasih Kak udah menjawab pertanyaan dari aku Kak. Sama-sama. Jadi dengan kakak Panji ya? Iya. Terima kasih Kak. Terima kasih.